barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itulah seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik Bapa maupun Anak, dia adalah seorang antikristus. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Kita sebagai orang Kristiani bersyukur pada Tuhan bahwa kita dibaptis, dimeterai menjadi anak-anak Allah. Kalau kita tidak mengakui Yesus, berarti kita juga tidak memiliki Bapa atau tidak mengakui Allah sebagai Bapa kita. Dari sejarah itu, para penatua atau para uskup meminta kepada Yohanes supaya menuliskan semuanya itu, supaya kita yang sekarang ini juga percaya bahwa Yesus memang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dari tulisan Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil ini, Yohanes mengenal Yesus sangat mendalam. Dia menuliskan semuanya itu supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, tapi juga sekaligus manusia yang mengalami kelemahan kita, tetapi yang terutama berbicara dalam bahasa manusia supaya kita bisa mengenal Allah. Allah Bapa menjadi milik kita dan juga dituntun oleh Allah Roh Kudus. Dan Yesus mengejarkan melalui ajaran-ajaran atau sabdanya. Mulut orang jujur menuturkan kebijaksanaan dan lidahnya mengucapkan keadilan. Hukum Allah disimpan dalam hatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita memperingati Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Mereka hidup di antara 329 sampai 379 untuk Santo Basilius, dan Santo Gregorius itu 329 sampai 390. Basilius yang disebut agung oleh orang sejamannya bukan sejak bayi menerima pembaptisan dan mengatakan sendiri seperti terbangun dari tidur lelap untuk menikmati cahaya kebenaran Injil. Ia menjadi rahib pada tahun 364, ia ditabiskan menjadi imam, dan tahun 370 menjadi uskup di Kaisaria di Kapadokia. Lalu ia mengarahkan perhatiannya pada hidup membiara, peraturan-peraturan hasil karyanya menjadi pola hidup membiara di Eropa Timur. Ia wafat pada tahun 379. Sedangkan Gregorius dari Nazianze adalah teman belajar Basilius dan menjadi rahib pula. Pada tahun 362 ia ditabiskan imam. Tidak lama kemudian ia menjadi uskup agung di Konstantinopel. Dalam kesibukannya mengenai macam-macam hal, ia masih sempat berdoa dan ia disegani sebagai ahli teologi dan pembela kealahan Kristus dan Roh Kudus. Ia wafat pada tahun 390. Kedua santo ini banyak berjasa bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja di Eropa Timur. Marilah pada kesempatan ini kita juga mohon bantuan mereka supaya mengajarkan kepada kita tentang ajaran-ajaran iman yang membuat iman kita juga sekuat iman mereka. Maka marilah kita hening sejenak, membuka hati dan budi kita, mohon kepada Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran sejati, Santo Basilius dan Santo Gregorius, berkat teladan dan pengajarannya menjadi cahaya terang bagi gerejamu. Semoga berkat doa restunya kami selalu dengan rendah hati mencari kebenaran-Mu dan mencintai serta menghayatinya. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes.
Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala dengan pelbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, siapakah engkau? Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Yohanes menjawab, bukan. Engkaulah Nabi yang akan datang. Ia pun menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab kepada mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian
Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari dalam bacaan ini kita melihat bahwa Yohanes menjalankan tugas peranannya untuk membuka jalan atau memperkenalkan Yesus kepada bangsanya. Dan dia juga dilihat ya banyak yang mungkin tidak memahami ramalan-ramalan para nabi atau ajaran-ajaran dalam kitab sucinya, lalu juga bertanya-tanya apakah Yohanes itu Mesias. Tetapi Yohanes dengan jujur mengatakan bahwa dia bukan. Ya, dia dikatakan sebagai nabi atau Elia, juga dia terus terang mengatakan bukan. Dan dia hanya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Akulah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan memang dalam kitab suci dikatakan bahwa Nabi Elia akan datang lebih dahulu, tetapi sebenarnya Yohanes Pembaptis itulah representasi kehadiran Elia kembali untuk menghadirkan Yesus, dan dia berusaha untuk tetap mengajarkan kebenaran itu kepada masyarakat. Dan kita melihat bahwa di kemudian itu juga Yohanes rasul dan penulis Injil juga menuliskan ajaran-ajaran tentang Yesus, bahwa memang Yesuslah yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menembus segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Dan kita melihat bahwa Paulus menulis di sana bahwa anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itulah seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia adalah seorang antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Memang kita sebagai orang Kristiani bersyukur pada Tuhan bahwa kita dibaptis, dimeterai menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita tidak mengakui Yesus, berarti kita juga tidak memiliki bapa atau tidak mengakui Allah sebagai bapa kita. Dan pada saat itu memang situasi di sekitar Yohanes para rasul mewartakan Injil ya, terjadi pertentangan juga tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dan dari sejarah itu para penatua atau para uskup meminta kepada Yohanes supaya menuliskan semuanya itu, supaya kita yang sekarang ini juga percaya bahwa Yesus memang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dari tulisan Santo Yohanes, rasul dan penulis Injil ini, kita melihat bahwa karena Yohanes mengenal Yesus sangat mendalam, maka dia menuliskan semuanya itu supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, tapi juga sekaligus manusia yang mengalami kelemahan kita, tetapi yang terutama berbicara dalam bahasa manusia supaya kita bisa mengenal Allah. Ya, Allah Bapa menjadi milik kita dan juga dituntun oleh Allah Roh Kudus, dan Yesus mengajarkan melalui ajaran-ajaran atau sabdanya. Dan situasi ini ya sekitar kehidupan Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze 300-an itu ya, memang di sana diperdebatkan sungguh-sungguh antara kemanusiaan dan kealahan Tuhan Yesus ya. Makanya pada waktu konsili di Nisia, di sana ditetapkan bahwa memang Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Sehingga tahun 400-an itu konsili lagi di Efesus, di situ ditetapkan bahwa diberi gelar kepada Maria sebagai Bunda Allah Theotokos yang kemarin kita rayakan pada 1 Januari, yaitu kelihatan bahwa kedua santo ini juga menegakkan atau mengajarkan nilai-nilai ini tentang kebenaran-kebenaran ini. Dan satu hal yang menarik yang diajarkan oleh Santo Basilius dan Santo Gregorius dalam memandang orang-orang kaya di zaman mereka.
Ya, mereka sampai mengatakan kalau melihat orang-orang kaya pakai cincin emas itu, mereka pernah bilang, ya, cincin emasmu itu sebenarnya bisa membebaskan banyak orang yang berhutang yang dipenjarakan. Ya, atau kalau melihat orang kaya pakai jubah yang bagus, mereka mengatakan bahwa ya sebenarnya jubahmu itu bisa bernilai untuk membuat banyak jubah bagi orang miskin yang tidak punya baju. Ya, jadi di situ kita melihat bahwa walaupun mereka hidup di biara, tapi hati mereka dituntun oleh Tuhan untuk tetap mengajarkan kebenaran dalam gereja, dan bagi umat untuk kita semua semakin dekat dengan Yesus seperti mereka. Marilah kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Dialah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang diangkat Tuhan menjadi kepala atas semua hamba-hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah diajar oleh sabda Kristus Guru kami, dan disegarkan oleh kurban Kristus santapan kami. Semoga dengan doa restu dan bantuan Santo Basilius dan Gregorius, sabdamu kami wartakan dan kurnia cinta kasih-Mu kami bagikan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini telah selesai. Marilah kita semua pulang, kita diutus.